Dalam upaya meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas, diantaranya dilakukan melalui penguatan kapasitas dan pemberdayaan penyandang disabilitas. Dinas Sosial Kota Padang menggelar kegiatan BIMTEK Pemberdayaan Disabilitas Kota Padang di Hotel Rangkayo Basa dengan program rehabilitasi sosial dan pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial. Bimbingan teknis pemberdayaan penyandang disabilitas di Kota Padang tahun 2024 ini dilaksanakan di Hotel Rangkayo Basa, Kota Padang. Pada kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Dinas Sosial Kota Padang, Dr. Anak dari RSUP M. Jamil, Fakultas Psikologi UNAN, dan Balai Besar PPKS Regional 1 Sumatera. Bimbingan teknis penguatan kapasitas penyandang disabilitas, keluarga, pendampingan, dan stakeholder ini dilaksanakan guna meningkatkan kapasitas penyandang disabilitas, serta penguatan peran keluarga dan stakeholder terkait dalam pemberdayaan penyandang disabilitas. Berdasarkan data Dinas Sosial, penyandang disabilitas Kota Padang saat ini berjumlah 2.888 orang dengan berbagai jenis kedisabilitasan yang tersebar di seluruh kelurahan dan kecamatan di Kota Padang. Di samping hadirnya regulasi dan kebijakan pemerintah yang memiliki keberpihakan terhadap kelompok masyarakat rentan seperti penyandang disabilitas, kapasitas masyarakat disabilitas tentunya perlu terus dibangun agar sadar dengan hak-haknya dan menyuarakan permasalahannya. Diharapkan pemerintah terus membangun sinergi dan kolaborasi dengan organisasi penyandang disabilitas guna memperlihatkan bahwa pemerintah Kota Padang sudah memposisikan masyarakat penyandang disabilitas sebagai mitra pemerintah yang setara atau sebagai pelaku dalam pembangunan, tidak lagi hanya dijadikan objek penerima manfaat. Kita mengundang organisasi disabilitas Kota Padang beserta pendamping. Hari ini kita menghadirkan narasumber yang berasal dari Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kemensos dan juga dokter anak yang ada di RSUP Jamil. Tentunya kita berharap mereka bisa diberikan semacam pengetahuan tentang kesehatan dan juga tentunya untuk pemenuhan usaha mereka ke depan, serta juga alat bantu mandiri yang bisa kita support melalui Kementerian Sosial. Dan tentunya kita ke depan tidak memberikan semacam kasihani kepada mereka, tapi kita lebih kepada mensupport kreativitas mereka, baik itu dari segi pelatihan, kemudian juga modal usaha yang akan mereka lakukan untuk menjalani hidup. Ini kegiatan yang layak diapresiasi oleh Kementerian Sosial karena peningkatan kapasitas yang dihadirkan ini saya sudah dapat ya, itu dari penyandang disabilitas sendiri se-Kota Padang ya, termasuk keluarganya. Ini menarik sekali, selama ini kan parsial ya. Diundang juga dari penyandang disabilitas, keluarganya, terus tenaga kesejahteraan sosialnya yang terus saya juga lihat ada dari camat ya. Ini artinya ada mainstreaming penanganan disabilitas yang profesional dengan melibatkan berbagai stakeholder. Nah, ini keren banget karena camat itu kan yang menyelenggarakan tata pemerintahan di tingkat lokal. Yang kedua, saya melihat bahwa peningkatan kapasitas ini ya harus memang dimulai dari pengertian disabilitas. Banyak orang memandang disabilitas itu cacat fisik gitu dan lain sebagainya. Tetapi itu memang harus dijelaskan tentang teori disabilitas, bagaimana masyarakat memandang disabilitas itu sendiri, dari teori disabilitas seperti yang pertama teori moral ya, untuk menganggap bahwa disabilitas itu adalah orang yang tidak mampu, tidak berdaya, tragedi, kutukan, ya, bahkan dianggap karma dari orang tuanya dan lain sebagainya. Itu adalah pandangan yang sangat ortodok ya, artinya. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Wisata Bahari kawasan Mande, tetaplah bersama kami di iNews Sumatera Barat.